ucapkan selamat pagi, kasih setia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu, sehingga kalau saat ini kita ada, kita kuat, kita sehat, ini hanya karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu menolong orang lain untuk berhasil. Wow, menolong orang lain untuk berhasil. Ketika saudara barangkali dengar tema ini, saudara mungkin berpikir, Om, kenapa kok bukan membuat saya berhasil? Kok kenapa kita harus menolong orang lain untuk berhasil? Kenapa bukan untuk diri kita sendiri, diri saya sendiri harus berhasil? Saudara, ini adalah salah satu perilaku yang baik yang Tuhan ingin temukan bagi gerejanya di hari-hari ini. Yaitu apa? Kita mau menolong orang lain agar berhasil. Sekarang apa yang dimaksud dengan perilaku yang baik? Ada orang bilang perilaku yang baik itu adalah perbuatan baik. Mungkin ada benarnya, saudara. Tetapi sebenarnya antara perilaku yang baik dengan perbuatan yang baik itu ada perbedaannya. Sekali lagi, antara perilaku yang baik dengan perbuatan yang baik itu ada perbedaannya. Kalau perilaku yang baik itu bukan sekedar berbuat baik. Sekali lagi, perilaku yang baik itu bukan sekedar berbuat baik, tetapi lebih daripada itu. Contoh, ketika saudara masuk ke bank, atau saudara pergi ke rumah sakit Siloam, atau saudara pergi ke kantor, di situ ada berdiri Pak Satpam. Anggap saja satpamnya namanya Pak Haris. Contoh Pak Haris. Lalu saudara bilang, selamat pagi Pak Satpam Haris. Nah, saudara, ini namanya perilaku yang baik. Amin, saudara. Sementara tamu-tamu yang lain masuk pintu langsung nyelonong barangkali ke kasir. Tetapi saudara langsung ngomong, selamat pagi Pak Satpam. Ini perilaku yang baik, saudara. Atau barangkali saudara memiliki pembantu rumah tangga. Dia sudah siapkan makanan untuk saudara. Lalu setelah selesai, saudara ngomong, terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Bi. Itu perilaku yang baik, saudaraku. Amin, saudara. Mungkin saudara, untuk apa saya berterima kasih? Toh dia sudah saya gaji. Ya, memang saudara sudah gaji. Tetapi ketika saudara mengucapkan kata-kata yang sederhana, terima kasih ya Mbak. Itu saudara, itu sama dengan menghargai pembantu saudara. Nah ini saudaraku, inilah yang saya katakan perilaku yang baik. Dan Yesus ingin di hari-hari ini, Yesus ingin menemukan gerejanya, anak-anaknya yang memiliki perilaku yang baik. Dan Alkitab pun sudah mencatat, saudaraku. Mari kita lihat Alkitab kita. Di dalam 1 Petrus, pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Milikilah cara hidup yang baik. Terjemahan lain bisa katakan milikilah perilaku yang baik. Ini saudaraku. Saudara tahu, untuk membawa orang datang kepada Yesus, untuk membawa orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan hanya mendengarkan khotbah seperti
pagi hari ini. Atau barangkali dia mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa sehingga dia bertobat. Itu salah satunya. Tetapi saudaraku, untuk membawa orang bisa datang kepada Yesus, terima Yesus, salah satunya apa? Ketika anak-anak Tuhan memiliki perilaku yang baik. Amin, saudara. Amin. Jadi perilaku yang baik itu turut bisa ataupun bisa membawa orang datang kepada kita. Apa sih? Ini pemuda ini kok sopan sekali. Ibu ini kok sopan sekali. Bapak ini kok ramah sekali. Apa sih yang diajarkan di gerejanya kok hidupnya berbeda dengan pemuda-pemuda lain? Hidupnya kok berbeda dengan ibu-ibu yang lain? Hidupnya kok berbeda dengan bapak-bapak lain? Apa sih yang diajarkan di gereja? Mengapa saudaraku orang-orang ini punya pemikiran seperti itu? Karena apa? Perilaku kita berbeda dengan orang lain. Karena apa? Hidup kita ini sementara disorot, saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, hidup anak-anak Tuhan ini sementara disorot. Ketika hidup kita miring sedikit saja, langsung katanya anak Tuhan. Kenapa begitu? Nah, itulah sebabnya kalau saya lihat di Facebook, kalau ada jemaat khususnya memposting yang kurang bagus, atau ada kalanya posting gambar-gambar yang kurang bagus, saya langsung telepon atau langsung WA. Saya tidak mau komentar di Facebooknya itu. Ada saudaraku, langsung dia terima kasih om, langsung dia enggak jadi live. Dia sementara acara apa di mejanya penuh dengan bir. Lalu sementara bir yang lain saya lihat di belakang tuh dia menikmati apa itu namanya? Apa namanya itu? Apa? Nah, saudara tahu. Langsung, wah. Langsung saya telepon saudara. Karena apa? Apa yang kita kerjakan, perilaku kita itu berdampak loh. Katanya sudah anak Tuhan. Katanya sudah bertobat. Kenapa masih begini? Jadi bahan cerita, saudaraku. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti hal ini. Karena apa? Hal yang baik, perilaku yang baik bisa membawa orang datang kepada Yesus. Tetapi sebaliknya, perilaku yang tidak baik bisa mendatangkan syak dan orang meninggalkan Tuhan. Amin, saudara? Nah, inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita memiliki perilaku yang baik. Kita harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, saudara, rupanya perilaku yang baik atau perbuatan kita atau perilaku kita itu rupanya punya akar. Perilaku yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu punya sumber dan sumbernya adalah pikiran kita. Jadi apa yang kita lakukan, perilaku kita itu ada sumbernya, ada akarnya dan akarnya itu adalah pikiran kita. Dengan kata lain bahwa pikiran kitalah menjadi sumber, menjadi akar dari setiap apa yang kita lakukan. Untuk itu, maka pikiran itu harus setiap saat mengalami pembaharuan. Setiap waktu harus mengalami pembaharuan. Itulah sebabnya kenapa saya sering mendorong kepada jemaah, ayo beribadah. Ayo rajin baca Alkitab. Karena apa? Ketika saudara dengar firman Tuhan itulah yang membaharui pikiran kita. Firman Tuhan itulah yang mampu memperbaiki pikiran kita. Sehingga pikiran kita bagus, sehingga kita memiliki cara hidup yang baik. Amin, saudara.
Setiap saat firman Tuhan kita dengar, itu tujuannya apa? Untuk memperbaharui. Agar pikiran kita terus diisi dengan firman Tuhan dan bisa merubah kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan perlu kita dengar. Di dalam Roma pasal 12, ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terjemahan lain disanakan berubahlah pikiranmu. Nah ini yang Tuhan ingin. Jadi pembaharuan pikiran saudaraku itu perlu. Jadi perubahan perilaku dari orang dunia, dari orang yang hidup di dalam kehidupan dunia, perbuatan-perbuatan dunia, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang benar, itu karena apa? Pikirannya telah mengalami perubahan. Jadi gini, saya tekankan. Dari kehidupan yang tidak baik, kehidupan duniawi, kehidupan jelek, lalu berubah menjadi baik. Itu karena apa? Pikirannya telah mengalami perubahan. Saya mau tanya, kira-kira ada atau tidak? Pikiran belum berubah, masih jelek, tetapi kelakuan kembali jadi baik. Kira-kira ada atau tidak? Ada atau tidak? Halo? Pikiran belum berubah, masih jelek, tetapi perbuatannya baik. Kira-kira bisa apa enggak? Takut. Kalau saudara jawab salah pun saya enggak akan hukum. Saya jawab ada. Pikiran belum berubah, tetapi kelakuan jadi baik itu ada. Itu namanya pura-pura. Namanya pura-pura. 1 bulan, kelihatan masih bagus, saudara. Pikiran belum berubah, tapi kok kehidupannya baik itu pura-pura. 1 bulan dia masih bagus. 2 bulan mungkin masih bagus. Masuk bulan ketiga, kelihatan aslinya. Kelihatan belangnya. Karena apa? Hanya pura-pura. Kalau namanya pura-pura itu tidak akan bertahan lama, saudaraku. Dan saya rindu kita tidak ada atau jangan sampai hidup di dalam kepura-puraan. Amin. Karena apa? Satu saat asli kita akan muncul. Nah, untuk itu, bagaimana agar kita tidak hidup dengan kepura-puraan? Biarlah firman yang saudara dan saya dengar itu merubah berpikiran kita sehingga kita memiliki kehidupan yang baik. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Karena kalau pikiran belum berubah, saudaraku, kita terus hidup di dalam kepura-puraan, saudaraku. Ada orang berhasil langsung sakit hati. Ada orang sukses langsung sinis. Orang kalau sudah sinis biasanya langsung buang muka. Sudah langsung biasanya begitu. Lama-lama dibalik kembali lagi. Nah, diulang lagi. Ada lihat sinis lagi. Lihat orang berhasil lagi, buang muka lagi. Lama-lama diambil lagi. Kita tidak boleh. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh, saudaraku. Jadi mari Tuhan ingin pikiran kita harus diperbaharui. Karena apa? Pikiran kita itu adalah sumber menentukan hidup kita ke kemudian. Jadi pikiran itu sumber. Lalu kalau seandainya saya mau tanya, saat ibadah, saat memuji Tuhan, kira-kira boleh apa enggak pakai perasaan? Saudara nangis.
Pakai perasaan waktu menyembah, saudara menangis. Waktu memuji Tuhan, saudara menangis. Boleh, boleh, saudaraku. Bagus, saudaraku. Saudara dapat jamahan Tuhan, saudara dapat lawatan Tuhan. Saudaraku menangis, itu bagus. Tetapi saya mau kasih tahu, selama pikirannya belum diperbaharui, maka satu saat akan muncul belangnya. Satu saat akan muncul aslinya. Kenapa? Pikirannya sebagai sumber perubahan itu belum ada pembaharuan sehingga kehidupan lama muncul. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 di sana katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, saudaraku. Hal-hal yang mulia, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis. Mari saudaraku isi itu. Karena apa? Itu nanti akan muncul bagaimana apa yang kita lakukan. Karena apa? Pikiran kita sudah diperbaharui tentu oleh firman Tuhan. Juga di dalam Titus. Pasal yang pertama ayat yang ke-15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, semuanya tidak ada yang suci. Karena apa? Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi saudaraku, bagi orang yang suci, semuanya suci. Apa yang dilihat suci. Apa yang dilihat semuanya bagus, saudaraku. Kenapa? Dia suci. Nah, dan pada saat ini ada satu perilaku yang baik yang Allah ingin temukan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema yang saya katakan tadi. Perilaku yang Allah ingin temukan dalam kehidupan kita yaitu menolong orang lain untuk berhasil. Ini yang Allah ingin temukan. Dan ini salah satu, saudaraku, perbuatan baik atau perilaku yang baik yang ingin Allah temukan bagi gerejanya. Menolong orang lain untuk sukses. Menolong orang lain untuk berhasil. Saya katakan ini penting. Mengapa saudaraku? Karena apa? Sebab kalau kita melakukan ini, yaitu suka menolong orang lain untuk naik, menolong orang lain untuk sukses, menolong orang lain untuk berhasil, maka dipastikan hidupmu akan bahagia. Dipastikan hidupmu akan berhasil juga. Ini satu tantangan. Jadi ketika saudara mengambil keputusan, dan sekali lagi ini salah satu perilaku yang baik yang Allah ingin temukan. Yaitu menolong orang lain untuk berhasil. Karena apa saudaraku? Karena pada dasarnya ya, ini sifat asli manusia. Pada dasarnya kita yang harus sukses. Betul? Betul. Saya yakin dan percaya sebagian besar orang kalau ditanya, pasti aku yang harus sukses. Orang lain kalau bisa jangan sukses. Kalau bisa, akulah yang harus naik. Akulah yang harus muncul. Akulah yang harus dipromosikan. Akulah yang harus sukses. Yang lain tunggu dulu. Tetapi itu berbeda dengan prinsip Tuhan. Sekali lagi, itu berbeda dengan prinsip Tuhan. Intinya begini saudaraku, kalau saudara mau menolong orang lain untuk berhasil, maka Tuhan Yesus pun akan menjamin saudara akan berhasil. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi intinya begitu. Ketika saudara berusaha menolong orang lain untuk naik, menolong orang lain untuk berhasil, maka Tuhan Yesus pun juga jamin saudara akan berhasil. Nah,
Bagaimana dengan kita? Ada 3 resep, ada 3 kunci agar saudara mau menolong orang lain. Kunci yang pertama yaitu jangan takut orang lain lebih sukses. Ini. Jangan takut orang lain lebih sukses sehingga kita tidak mau menolong orang lain. Kalau saudara punya pandangan, kalau aku menolong orang lain akan sukses bahkan bisa menjadi saingan saya, maka dipastikan saudara tidak akan menolong orang lain. Kalau saudara punya kamus di dalam hidupmu, aku tidak akan menolong orang lain karena kalau aku tolong orang itu lebih sukses daripada aku celaka. Kalau saudara punya pandangan seperti itu, dipastikan saudara tidak akan bisa menolong orang lain. Sebaliknya, ketika saudara punya pandangan seperti ini, aku tidak takut orang lain sukses, maka saudara akan dengan senang hati akan menolong orang lain. Oh, luar biasa saudaraku kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini berbeda dengan prinsip dunia. Sekali lagi, prinsip dunia aku yang harus sukses. Prinsip dunia aku yang harus maju. Prinsip dunia akulah yang harus dipromosikan. Yang lain hilang. Tetapi prinsip firman, prinsip Yesus lain, saudaraku. Ketika kita mau menolong orang lain, dipastikan Tuhan jamin saudara juga akan ditolong Tuhan. Amin, saudara. Saudara percaya akan hal ini? Alangkah indahnya kalau ada orang bilang, aku bisa sesukses ini karena Bapak itu loh. Wow. Aku bisa sukses ini karena Bapak Terry, Bapak Charles loh. Wow. Keberadaan kita membuat orang lain sukses. Ini luar biasa. Aku bisa berhasil ini karena dia loh. Dia telah mengajari saya trik-trik bagaimana untuk sukses. Luar biasa saudara. Kehidupan kita berdampak positif. Amin saudara. Di mana-mana, aduh kamu kenal dia ya? Iya kenapa? Wih gara-gara Bapak itu loh saya bisa jadi begini. Saudara, saya sudah beberapa kali pelayanan, baik di Kalimantan Timur, di Bontang, di Maluku Utara, Sulawesi Utara, bahkan sampai di sini. Saya punya ilmu sedikit yaitu tentang bulu tangkis, selalu saya bagi. Dimanapun ini loh, caranya memegang raket yang benar itu begini. Caranya melangkah bulu tangkis yang benar itu begini. Saya bagi saudaraku. Dan satu saat ada seorang pemuda, saya bisa main seperti ini karena Pak Rudi. Wow. Berdampak, kehidupan kita berdampak. Saya bisa bikin kue seperti ini karena ibu itu. Nah. Jadi tidak usah takut saudaraku menolong orang lain. Ketika saudara prinsip aku tidak mau tolong mereka. Karena kalau sampai aku tolong dia, dia nanti lebih sukses daripada aku. Kalau saudara punya pandangan seperti itu, dipastikan saudara tidak akan bisa menolong orang lain. Ayo jemaat yang ada. Kalau engkau ingin berhasil, dijamin Tuhan sukses. Mulai saat ini belajar menolong orang lain. Tidak usah takut menolong orang lain. Dan orang itu lebih sukses daripada saudara. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak usah takut, saudara. Itu yang pertama. Jadi kehidupan kita harus menjadi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ketika saudara menolong orang lain, tanpa sadar, saudara sementara menolong diri sendiri. Saudara atau tidak? Jadi sebenarnya ketika saudara menolong orang lain, tanpa saudara sadari, saudara sementara menolong dirimu sendiri. Ini. Kalau saudara punya pemikiran begitu, saudara akan dengan antusias, saudara akan dengan semangat untuk menolong orang lain. Karena apa? Ketika aku menolong orang lain,
Padahal aku sementara menolong diriku sendiri. Satu saat ada seorang pendaki yang terkenal, namanya Bapak Alex. Mungkin saudara pernah dengar kisahnya. Dia pendaki saat itu, dia sementara mendaki di puncak gunung yang bersalju. Sementara perjalanan sudah kurang lebih sekitar 2 jam sampai di puncak, tiba-tiba ada badai salju. Wow, dia ketakutan saudaraku. Wah, bagaimana ini badai salju? Sehingga karena kondisi seperti itu, membuat sendi-sendinya, tulang-tulangnya, saraf-sarafnya mulai membeku. Dalam kondisi itu apa yang dia tidak lakukan? Saya harus kembali. Kalau sampai saya naik terus, saya bisa mati di tengah jalan. Darahku membeku, sendi-sendiku membeku, tulang-tulangku membeku, saraf-sarafku membeku. Jika dia mau kembali pun saudaraku, sudah tidak normal gerakannya. Karena apa? Sendi-sendinya sudah mulai membeku. Sementara dia sendiri sudah sulit untuk kembali saudaraku, tiba-tiba dia melihat ada temannya sudah tergeletak. Pingsan. Dia mulai berpikir, masa aku kondisiku begini saja kok harus menolong orang lain. Dia sudah mau jalan, saudaraku, dia mau jalan. Tetapi kasihan dia teman. Dalam kondisi yang sudah mulai tidak berdaya itu, saudaraku, dia mulai pijet ini temannya sedikit sendi-sendinya, saudaraku, tetap saja tidak ada gerakan. Akhirnya apa? Dia mulai angkat, saudaraku, mulai angkat ini temannya ini. Walaupun dia sendiri sangat sulit untuk digerakkan. Waktu dia mulai angkat pelan-pelan, akhirnya sampailah di pos penjagaan. Di situ, di pos itu ada dokter. Waktu dicek semua, dokter bilang, Pak, hari ini Bapak telah menyelamatkan 2 nyawa. Dia kaget. Yang pertama, temanmu ini akhirnya selamat. Dan yang kedua, nyawa Bapak sendiri. Loh, kenapa? Dia tanya, pada waktu Bapak mulai angkat ini temanmu, suhu Bapak mulai panas. Waktu angkat dengan berat, dengan bersusah payah, itu suhu badan Bapak mulai panas. Dan itulah yang membuat Bapak mulai normal. Nah ini suhu panas, badannya panas, sehingga dia mulai bisa bergerak lebih leluasa. Jadi ketika saudara mau menolong orang lain, mau mempromosikan orang lain, mau mengangkat orang lain, tanpa saudara sadari, saudara sementara menolong dirimu sendiri. Amin, saudara. Jadi jangan takut saudara menolong orang lain. Jangan takut saudara mempromosikan orang lain. Karena apa? Ketika saudara mau mempromosikan orang lain, menolong orang lain, tanpa kita sadari, saudara sementara menolong dirimu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, resep yang ketiga, yaitu pergunakanlah kepandaianmu, ilmumu, bakatmu, pengaruhmu untuk berinvestasi dalam keberhasilan orang lain. Kita semua punya talenta. Saudara semua punya kemampuan. Saudara punya bakat. Saudara punya pengaruh. Gunakan pengaruh yang saudara miliki. Gunakan kepandaian yang Tuhan berikan untuk berinvestasi agar orang lain sukses. Agar orang lain berhasil. Ini saudaraku. Saya mau tanya. Jujur saja, kalau seandainya saya mau tanya satu persatu, saya tahu, kalau saat ini saudara berhasil, apapun bidang saudara, pasti ada orang lain yang pernah menolong saudara. Benar atau benar? Jujur saja. Pasti ada orang lain. Sehingga saudara saat ini sukses, entah itu saudaramu, entah itu temanmu, entah itu siapapun kenalanmu. Sehingga saudara bisa sampai saat itu, pasti ada orang lain yang pernah menolong saudara. Pernah berinvestasi di dalam hidupmu, sehingga sekarang saudara mencapai karir yang saat ini saudara miliki.
Kalau kita sadar keberadaanku ini tidak terlepas dari pernah dukungan orang lain, pertolongan orang lain. Mari kita pun juga mau menolong orang lain. Jangan hanya suka ditolong, tetapi tidak mau menolong. Ini, ayo. Kembali. Gunakan pengaruhmu untuk membuat orang lain berhasil. Gunakan kemampuanmu untuk membuat orang lain sukses. Satu contoh. Saudara yang pintar main musik, kumpulkan anak-anak muda. Ayo anak muda pada sini, saya latih. Karena saya tahu seperti Pak Willy, Pak David, saudaraku, mereka pintar-pintar itu pasti dulu ada orang yang melatih dia, benar? Pasti ada orang yang berinvestasi dalam hidupnya. Sehingga dia bisa main musik. Gunakan itu juga untuk orang lain. Nia, barangkali jago bikin kue. Nia, contoh Nia. Enggak menyindir. Nia, jago bikin kue. Panggil Ona. Ayo Ona, saya ajari bikin kue. Padahal sama-sama belum tahu. Jadi ilmumu, bakatmu, gunakan untuk bisa membantu orang lain. Saya tahu semua ini punya keahlian masing-masing. Umpama ada dokter yang senior, ketemu dengan dokter muda. Oh ini loh caranya. Atau perawat, atau dan sebagainya banyak hal. Mari gunakan itu untuk berinvestasi. Pak Charles punya pengalaman apa-apa. Gunakan untuk menolong orang lain, mengangkat orang lain, mempromosikan orang lain. Nah, ini. Di dalam Alkitab, saudara, ada satu rasul yang tidak terkenal. Saya katakan tidak terkenal. Tetapi bisa membuka pintu bagi Rasul Paulus. Rasul ini menggunakan pengaruhnya sehingga Rasul Paulus bisa diterima oleh rasul-rasul yang lain. Ketika Rasul Paulus baru bertobat, saudara, Rasul Paulus datang ke gereja ditakuti. Ingin bergabung dengan rasul-rasul yang lain, tidak diterima. Karena apa? Rasul Paulus sudah terlanjur terkenal kejam. Rasul Paulus yang dulunya namanya Saulus sudah terlanjur terkenal penganiaya anak Tuhan. Tukang bunuh anak Tuhan. Sehingga dia terkenal jahat. Ketika Rasul Paulus bertobat, saudaraku, dia ingin menggabungkan diri dengan anak-anak Tuhan, ingin menggabungkan diri dengan gereja, menggabungkan diri dengan rasul-rasul, dia ditolak. Tertutup pintu bagi Saulus. Tetapi ada satu rasul namanya Barnabas. Sementara orang lain menolak Paulus, sementara orang lain menutup pintu bagi Paulus, tetapi Barnabas menerimanya. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul, ayat terakhir. Biasanya kalau pendeta bilang ayat terakhir, jemaat jadi semangat. Langsung mata terbuka, kaget. Sudah terakhir. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-26, setibanya di Yerusalem, Saulus, dulu namanya Saulus, setelah bertobat Paulus. Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semua takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Murid-murid takut. Paulus ingin menggabungkan diri, tidak mau terima. Tertutup pintu untuk Paulus. Karena apa? Dia terkenal jahat. Dia terkenal kejam. Dia terkenal sadis. Tidak ada yang terima. Tetapi apa kata ayat 27? Tetapi Barnabas apa? Menerima
dia. Sementara rasul-rasul lain tidak menerima, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi begini, ketika murid-murid tidak mau terima Paulus, Barnabas menggunakan pengaruhnya, cerita kepada rasul-rasul. Tidak, dia ini sekarang sudah bertobat. Dia ini sekarang sudah lahir baru. Bahkan dia dengan berani menceritakan nama Yesus dimanapun berada, dia cerita. Jadi Barnabas menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi rasul-rasul yang lain. Sehingga akhirnya Paulus diterima oleh rasul-rasul. Ini yang Tuhan inginkan. Gunakan pengaruhmu, gunakan potensimu, gunakan talentamu untuk mengangkat orang lain sukses. Amin, saudara? Amin. Ayo, kalau selama ini saudara punya prinsip, aku tidak mau orang lain berhasil. Harus aku yang maju. Harus aku yang tampil. Harus aku yang berhasil. Saat ini kita berubah cara berpikir kita. Berubah cara pandang kita. Karena 3 hal tadi. Ketika kita mau menolong orang lain, tanpa kita sadari, kita sementara menolong diri kita sendiri. Ayo, mulai saat ini kita mohon kemurahan Tuhan. Tuhan, ampuni kalau selama ini aku egois. Selama ini aku yang harus tampil. Selama ini aku yang harus berhasil. Yang lain bila perlu gagal, hancur. Minta ampun sama Tuhan. Aku ingin orang lain berhasil lewat kesaksianku. Aku ingin orang lain dapat datang kepada Tuhan lewat kesaksianku. Aku ingin orang lain bisa percaya Yesus lewat kehidupanku. Sehingga kehidupanku dapat menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi terang. Sehingga kehidupan kita berdampak dan membuka pintu bagi orang-orang untuk datang kepada Yesus. Apakah saudara bersedia menolong orang lain? Apakah saudara bersedia menolong orang lain? Sesuai dengan imanmu. Ketika saudaramu menolong orang lain, dipastikan Tuhan juga akan menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.